Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu barakatuh wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ayat alladzi hadana ya hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa azka salawatillah wa taslimatihi ala muhammadin nasiqin وأماني وشريعة إلى رشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد المقتدر حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعلموه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون رضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بالله حق جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati JKJ masjid kita, para muslimin, muslimat yang dapat hadir bersama-sama kita di petang hari ini untuk kita meneruskan perbicaraan kita dalam tafsir Muhammad al-Mali yang biasa yang berkaitan dengan urusan jual beli kita. Kita sampai di tajuk Anwa' al-Bay' al-Batil, iaitu jenis-jenis jual beli yang batal. Yang pertama, menjual sesuatu yang tidak ada. Maksudnya sesuatu yang tidak ada yang kita jual. Para imam al-mazhab sepakat bahawa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah. Seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan saya jual kepadamu anak dari janin unta ini, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi naha, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai' hablin al-habla. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kandungan janin dari kandungan janin yang ada. Di samping itu Nabi juga melarang jual beli mudhamin. Mudhamin ini artinya apa yang ada pada tulang rusuk binatang lelaki, dan melaki apa yang ada di perut binatang perempuan. Juga melarang jual beli buah yang belum tampak jelas matangnya seperti yang akan dijelaskan di sini di dalam keterangan yang kita baca tadi. Antara jual beli yang menyebabkan jual beli itu batal ialah sesuatu yang tidak ada, artinya sesuatu yang tidak wujud. Kita mau jual sesuatu itu tapi tidak wujud, ataupun kemungkinan dia barang itu tidak ada. Kemungkinan itu tadi pastinya ini kemungkinan. Contohnya kita mau jual janin yang ada di dalam perut ibu binatang tadi, janin. Apa nama janin ini? Janin kamu tahu kan? Janin yang ada di dalam perut ibu, janin. Anak itu belum sempurna, maksudnya yang janin itu anak itu belum sempurna. Ataupun tanaman buah itu tapi masih mentah, belum masak lagi buah. Jadi jenis-jenis yang macam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang kita untuk mengadakan jual beli. Sebab janin yang ada di perut binatang itu, binatang perempuan, kita tidak tahu lagi macam mana keadaannya, dan mungkin juga risikonya janin itu bila dilahirkan nanti mati. Jadi semua kemungkinan ini menyebabkan urusan jual beli kita mengenai perkara yang tidak ada ataupun yang ada tapi ada risikonya, macam yang saya kata buah-buahan tadi
kan belum masak lagi. Mana tahu kita walaupun buah-buahan itu ada di atas pokok, tapi kalau belum masak kita belum dijual. Dan katakan kalau masak lalu dimakan burung macam mana? Jadi itu kemungkinan yang menyebabkan barang itu tidak boleh dijual beli, dan menyebabkan jual beli itu dikira batal. Kamu faham ya? Maksudnya kalau macam buah-buahan itu, katakan apa jenis buah, mangga contohnya, yang mangga, okey, kita pergi kepada tukang mangga ke kebun tu, dia kata saya mau beli kopi mangga, tapi mangganya itu belum masak lagi, mangganya itu belum masak lagi, saya mau beli kopi mangga. Ada kita dengarkan untuk membeli mangganya yang belum masak. Ulama yang empat bersepakat, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hanbali, dan mazhab Imam Maliki mengatakan tak boleh. Ini yang macam ini, termasuk janin yang ada di perut kita. Sebab ini mempunyai risiko. Kalau kita sudah bayar, kemudian kita kata tunggu datang, tunggu masak berboleh penting, dan tiba-tiba banyak yang dimakan burung ataupun banyak yang burung. Macam mana? Macam mana jadi? Tidak boleh. Jadi macam begitu kata Ustaz, tak boleh. Begitu janin yang ada di dalam perut, kambing ke, unta ke, lembu ke, karong dan ayat dan karong itu jantan, lembu. Contohnya tidak boleh. Sebab kita tak pasti sama ada janin itu boleh dilahirkan atau tak boleh dilahirkan, atau kalau lahir contohnya mungkin ada kecacatan dan sebagainya, menyebabkan orang yang membeli itu rugi. Jadi ini tidak dibenarkan di dalam syarak, tidak dibenarkan di dalam syarak. Lalu ini macam itu buah-buahan, dan kita kira ini sebuah buah apa saja lah, manggis ke, mangga ke, rambutan ke dan sebagainya. Tidak boleh. Tunggu barang itu ada di depan mata kita. Macam kita mau beli di pasar, ada di depan mata kita. Itu boleh. Tapi kalau di pokok saja tidak boleh. Tidak boleh. Ulama yang mengatakan sepakat tidak boleh. Orang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, yang mana Nabi SAW melarang untuk menjual janin di dalam perut binatang perempuan. Termasuk barang yang tidak berwujud adalah jual beli permata yang masih ada di keram laut. Keram laut, ada keram lautnya biasanya ada permata kan di dalamnya. Itu pun tak boleh. Tidak berusaha untuk membeli barang. Sebab belum pasti itu di keram laut itu tidak boleh tambah. Ya, belum pasti. Air susu yang masih ada di titik binatang, air susu, tak kira kambing kan, lembu kan, dan air susunya kita mau beli, air itu tak beli. Kenapa? Nanti dia mungkin akan terangkan di sini. Jadi, tapi secara kesimpulannya, walaupun kadang-kadang kita nampak kambing susunya itu macam air pula, macam susu kambing kan, mana kita tahu susu kambing itu dia lemak dan sebagainya. Jadi tidak dapat memastikan. Kalau dia mau beli, belum ada lagi masih di susunya ini macam mana? Jadi tidak dibolehkan dibeli macam itu. Anda kan mau beli sama kau, bagi aku dalam 1 gilin. 1 gilin itu berapa kau? 50 ringgit. Tahu dia mau beli tidak sampai 1 gilin. Macam mana? Rugi tidak rugi? Rugi, tidak boleh macam itu. Anda tidak. Bulu domba yang masih ada pada pundak domba. Bulu domba itu bulu kambing. Bulu kambing kadang-kadang orang mau buat baju dan sebagainya bulunya. Jadi bulunya itu pun antara yang tidak boleh dijual selagi berada di dalam melekat di kambing itu.
biasanya itu kambing biri-biri yang pada puluh orang. Kalau di sini kambing kita ini jarang kita nampak yang kambing biri-biri. Kalau di tanah Arab banyak, di tanah Arab banyak. Baru kambing yang bulu, kambing yang banyak bulu macam itu susah disembelih. Pernah saya merasa dan kami dulu waktu raya Korban belajar di Johnson, kami beli kambing di sana. Kambing murah, juga kambing murah. Jadi kami buat satu perkumpulan belajar ekstra masing-masing negeri yang Perak, masing-masing yang Johor, masing-masing yang Sabah, masing-masing. Jadi kami beli yang Sabah ni kami beli kambing. Jadi Ustaz ada yang panggil untuk menyembelih. Negeri-negeri lain itu pun kalau tak ada menyembelih, orang panggil Ustaz juga untuk menyembelih. Minta tunjuk macam mana untuk menyembelih kambing itu. Ustaz itu teringat ketika Ustaz di Morocco dulu. Ustaz pengajiannya Dr. Aiman Al-Akidi. Tahu Dr. Aiman Al-Akidi yang selalu keluar di Radio Arab. Iklim. Dia mengajar kok akidah. Dr. Aiman Al-Akidi. Itu satu pengajian yang besar di Morocco di peringkat di PhD. Di peringkat PhD Dr. Fasata tapi sepengajian. Dia ini orang muda kan? Muda lah daripada Ustaz. Jadi dia ini tak pandai menyembelih. Dan berapa pandai menyembelih. Ustaz mengajarnya menyembelih. Menyembelih kulit kambing dipotong yang pertama. Ini kata rasa tidak boleh. Satu kali saja. Kita potong tu satu kali. Kalau kita mau potong macam gini, pastikan dia punya orang alkohol dengan orang bari itu sudah putus. Kalau sudah putus, okey, lepaskan saja. Kalau style kita macam gini senang, tapi banyak orang yang tak begini takut. Style macam gini, okey. Terus, Ustaz tadi Dr. Aiman Al-Akidi itu dulu saya mengajar macam mana menyembelih. Sebab bulu tu banyak. Bulu di kambing tu banyak. Yang macam itu yang bulu kambing itu banyak. Waktu bulu itu masih ada di badannya, tidak boleh dijual. Sebab kita tidak tahu berapa bulu yang ada di badannya. Tidak boleh dijual. Dan buku sebelum dicetak, buku pun tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual sebelum buku itu dicetak. Kita tak tahu lagi berapa muka surat dan sebagainya, kulit yang digunakan macam mana. Jadi sebelum buku itu dicetak, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Ustaz, kadang-kadang kita memerlukan untuk membelikan buku atau contohnya siapa yang biasa belajar dari peringkat master degree atau PhD, buku itu kebiasaannya kami minta kepada kedai itu untuk membukukannya buku sesudah kita dapat siap habis buat thesis master atau thesis PhD, maka kita hantar ke kedai untuk dibukukan. Sebab itu yang akan nanti disidangkan di dalam persidangan akhir master itu atau PhD. Dia macam kita di Malaysia kita panggil kelompok lah, kelompok. Kita panggil di tanah Arab kita panggil munakasyah risalah master atau PhD. Jadi dulu buku itu dibuka walaupun bukan kulit tebal macam ini, dan tapi dia ada kulit macam ini, jadi dibukukan. Jadi macam mana? Adakah bila kita ingin membukukan buku yang semacam itu, dibolehkan kita untuk membayar itu ataupun tunggu dicetak dulu? Tunggu dicetak dulu baru kita bayar. Macam itu. Kita tak boleh bayar dulu baru dicetak tak. Cuba dia cetak dulu baru kita bayar. Alhamdulillah kalau kita ada Arab sana dia faham. Dan masalah dulu Ustaz tu ketika diberikan master degree dan peringkat PhD, Ustaz bawa ke kita tolong cetak. Okey, sebelum orang mencetak ada lebih kurang 8 nusakh ataupun 8 berjalan itu. Okey, baru baru kita bayar. Begitu. Kalau
dia belum dicinta, betul tak boleh. Tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh. Bukan Ustaz ni kan tanya. Ini ulama sepakat macam itu. Termasuk yang bulu tadi, bulu kambing. Semua jual beli ini tidak boleh menurut majoriti para ulama fiqh. Ini dia kata. Kerana objek tegangan tidak ada secara nyata. Belum ada nyataan. Buku macam mana kau beli, macam mana kau jual, belum ada, belum di print ini. Macam mana ada? Ini tak boleh. Kerana objek dengan tidak ada secara nyata, seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba' samaratan hatta tud'am wa la yuba' sawfu ala zahri wa la laban fi darri fi darri." Dia kata Nabi SAW melarang untuk jual buah-buahan sehingga buah-buahan itu boleh dimakan. Dan Nabi SAW itu menjual bulu binatang itu yang ada di pada kambing itu, dan juga susu yang ada di susu binatang. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Pasalnya menjual air susu yang masih ada dalam titik itu tidak jelas sifat dan jumlah. Itu kata Ustaz tadi, susu yang ada di titik binatang itu, dan kita tidak tahu jumlahnya, kuantitinya macam mana. Kita tidak tahu. Kadang-kadang Ustaz kita minta 1 kg tak sampai 1 kg. Ya, kadang kita tidak tahu sifatnya ini, maksudnya sama ada susu itu jernih atau susu itu tidak jernih. Kadang-kadang kita ni ada juga jenis yang begini. Kalau susu yang dah jernih kita tak mau, jadi macam mana? Ya kan? Ada orang yang macam itu. Dia mau jenis yang jernih punya susu. Jadi selagi susu itu belum diperang, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tidak tahu sifat dan jumlahnya. Tidak jelasan jumlah. Terkadang titik dikira penuh dengan air susu, padahal hanya terpenuhi dengan lemak. Itu kata Ustaz tadi, kan kita nampak titik binatang itu besar, ataupun titik lemak itu besar. Kalau kita tengok banyaknya airnya, tahu-tahu ada lemak sahaja. Jadi ini tidak sesuatu yang tidak jelas. Artinya sesuatu yang tidak jelas, dia punya sifat dan kuantitinya tidak boleh diadakan urusan jual beli. Sedangkan ketidakjelasan sifat, air susu itu terkenal jernih dan tidak jarang pula yang keruh. Ini kata Ustaz, kadang-kadang ada yang jernih, yang bersih, kadang-kadang yang keruh. Kita ini kata Ustaz memilih, kadang-kadang mau yang jernih saja dan mau yang keruh. Jadi kalau contohnya dia beli susu yang mana masih ada di titik binatang itu, kambing itu untuk penunggu, tiba-tiba keluar yang begini, macam mana? Kita sudah bayar. Dan kita berlaku sudah jual beli. Macam mana? Oh, tak mau kalau rasa terima kan? Ya kan? Mana boleh? Kalau aku tak mau, bagaimana itu? Mana boleh? Ya, sudah berlaku jual beli. Dan esok mana boleh? Kalau sudah berlaku jual beli. Kenapa aku suruh? Kenapa aku boleh buat? Itu salah. Anda boleh buat. Mari kita kembali ke aku nak. Tidak boleh macam itu. Tidak boleh dia dosa macam itu. Sama seperti janin, kerana menjual barang yang belum berbentuk, janin itu kadang-kadang belum terbentuk, itu tidak boleh kerana sama seperti menjual janin unta. Adapun janin unta begitu juga. Janin unta ini kadang-kadang dia belum terbentuk lagi. Sama ada laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang ada orang ini mau beli binatang laki-laki, kadang-kadang ada orang ini mau beli binatang perempuan. Ada tujuannya. Kalau mungkin binatang laki-laki dia menggunakan untuk tujuan, contohnya membajak tanah dan sebagainya. Kalau binatang perempuan contohnya digunakan untuk membiak dan
dan sebagainya. Jadi masing-masing ada tujuan bila beli binatang hidup. Jadi kalau contohnya kita mau beli binatang jantan, tiba-tiba yang lain binatang betina, macam mana? Ataupun sebaliknya, ada kita beli buka, aku mau binatang betina, yang mana boleh? Dan kita sudah membayar. Jadi kalau sesuatu yang belum wujud macam itu tidak boleh dilarang oleh para ulama. Adapun kebiasaan dalam hal ini berbeda-beda. Ada juga sebab lainnya dari penjualan di atas, yaitu orang tidak bisa diserahkan kerana air susu yang ada dalam titik tidak berkumpul dalam satu waktu. Artinya tidak berkumpul dalam satu waktu ini. Kadang-kadang contohnya pagi-pagi bila diperah binatang, susu binatang itu habis. Kalau kita menunggu besok lagi ataupun petang lagi, kalau ada susu binatang itu kan, jadi artinya dia tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Jadi kalau menunggu, jadi kalau macam itu tidak boleh. Melainkan berangsur sehingga air susu yang dijual bercampur dengan air susu yang tidak dijual, dan sulit untuk dipisahkan antara kedua. Kadang-kadang yang susu ini bukan sahaja orang yang mau membeli itu pun mau susu, tapi kadang-kadang ini penjual itu pun dia perlukan susu untuk minuman dia dan keluarga dia, untuk minuman anak-anak dia. Jadi susah untuk dipisahkan mana susu yang dijual, mana susu yang tidak dijual. Sebelum jadi perah, kalau sudah diperah itu ada sudah susu begitu senang. Yang ini mungkin dia mau ambil untuk family dia, yang ini mungkin dia mau jual, senang. Tapi kalau belum diperah tak boleh, kita tak tahu. Jadi banyak kemungkinan yang macam itu menimbulkan ketidakjelasan di dalam urusan jual beli kita. Sekejap. Adapun air susu wanita yang menyusu bisa dijual untuk keperluan menyusui anak bayi kerana pertimbangan kebutuhan. Ini berbeza dalam susu perempuan. Air susu perempuan itu boleh dijual dibandingkan dengan air susu di binatang. Kenapa? Dia kata sebab air susu perempuan itu diperlukan untuk memberikan minum kepada anak. Ataupun anak itu mati kalau tidak minum susu. Jadi diberikan untuk dijual air susu perempuan. Air susu perempuan itu boleh dijual. Tahu kan? Air susu perempuan itu boleh dijual. Contohnya kita ada isteri, banyak air susunya banyak. Kita kurang, contohnya dikurang, dimasukkan ke dalam botol dan sebagainya, itu boleh dijual. Tapi harus diingat, harus kita ingat bahawa air susu istri kita atau air susu perempuan ini sekiranya diberikan minum kepada anak orang lain boleh menyebabkan dia di situ ada hukum yang lain. Artinya bila diminum oleh anak yang lain menyebabkan anak itu menjadi anak susun kepada ibu. Jadi dia tak boleh kahwin, bukan saja dengan ibu perempuan itu, tapi anak-anak ibu juga anak perempuan yang tak boleh kahwin. Itu susahnya. Tahu tak? Kalau ni tidak boleh kahwin, kadang-kadang ada orang yang tahu begitu. Jadi ini yang jadi masalahnya. Bila yang susu perempuan dijual, diberikan minum kepada anak orang lain, disungguh sahabat, kita tak tahu dia suka dengan anak perempuan. Tiba-tiba kahwin, haram hukumnya. Hukumnya haram, tak boleh. Dia kahwin itu dikira saudara sesuatu dia tak boleh dia kahwin. Haram hukumnya. Jadi kita takut tarik sujud itu berlaku di dalam masyarakat kita. Kalau dulu-dulu tak pernah, mungkin dulu-dulu kita punya komuniti masyarakat manusia ini masih sedikit lagi. Sekarang ini sudah banyak. Sukar kita menentukan mana orang yang minum susu mama kita yang mana yang tidak minum susu air mama kita takut nanti kita boleh terkawin dengan dia ataupun dia terkawin dengan kita ayah susah jadi betul. Jadi Ustaz, dia macam tadi saya cakap tidak boleh dikawinkan, tapi kalau contoh lah dia ada istilah saya bagi anak saya ini bersusukan dia, tapi saya bayar dalam masa yang sama dia sanggup bayar
untuk menyusukan bayinya. Jadi dari segi hukum, adakah sama juga dengan itu tadi tidak boleh dikawini oleh anak yang memberi sesuatu? Ya, kadang-kadang harus kita juga share dia punya soal. Kadang-kadang kita ni memberikan anak kita ni disusukan dari orang lain, perempuan yang lain kan. Kita lihat ada begitu di zaman Arab itu berlaku begitu. Kita memberikan susu kita kepada anak kita kepada orang lain untuk disusukan, tapi kita lihat perempuan itu. Ada begitu di Arab. Tapi di dalam keadaan kita sekarang ini tidak tahu kalau masih wujud kan dah. Kalau masih wujud, kita kena hati-hati lah. Macam Nabi SAW ketika umurnya dalam 3 tahun macam itu, jadi dia pada Halimah binti Sa'diyah kan. Nabi SAW dipelihara oleh Halimah binti Sa'diyah. Bila Nabi SAW dipelihara oleh Halimah binti Sa'diyah, Halimah binti Sa'diyah itu dibayar tu. Dia bukan free macam-macam itu, tidak dibayar. Oleh datuk Nabi SAW dibayar, dia kan Nabi SAW menyusul sama dia, itu dibayar. Tapi akibatnya, kesannya Nabi SAW tidak boleh kahwin dengan saudara sesuatu dia. Artinya anak-anak Halimah binti Sa'diyah yang perempuan dia tidak boleh kahwin, tidak boleh dikahwini. Itu kesan daripada hukum apabila kita menyusukan anak kita dengan orang lain. Tapi kalau kita nak menyusukan anak kita dengan orang lain, kadang-kadang isteri kita ini terdapat halangan, penyakit dan sebagainya kan, menyebabkan dia suka untuk menyusukan. Terpaksa kita susukan dengan orang lain, tapi kesannya macam itu. Itu saja. Dan kita disuruh apabila anak kita besar, kita kena beritahu dia, ini mama susu kau yang anak-anaknya itu kan, kau tak boleh kahwin, kau tak boleh bersuka dengan dia. Itu kau punya saudara susu, tidak boleh kahwin, haram hukumnya, tidak boleh kahwin. Kalau kahwin otomatik dia putus. Kalau tidak tahu, sesudah tahu, putus otomatik. Tidak boleh. Itu menyebabkan masalah hukum. Dan kata Ustaz, kita kena beritahu kepada anak kita. Hanya ada yang beritahu, kalau ada beritahu haram hukumnya, kita berdosa. Sebagai orang tua, kita berdosa. Dan beritahu itu kepada anak kita ataupun cucu kita dan sebagainya. Sebab itu hukum yang ditetapkan dalam Islam. Kalau kau menyusul dengan perempuan itu dikira ibu susuan kamu, dan anak-anak kau tak boleh kahwin, haram hukumnya. Okey, ada lagi? Dari dah 5 minit je. Ada lagi? Tadi? Ustaz. Ya, boleh. 3 minit je. Kalau kita menjual susu itu, misalkan kita menjual, Yes. kalau ada orang membeli, kan kita menjual dan kita sunat dari apa itu makhluk awal atau haram. Dalam hasil dia itu susu kita itu, susu istri kita itu, yang makan itu duit dia makan, yang beli beras ke beli ikan ke ayam ke lauk. Nah, suami dia pun tak makan. Macam mana itu? Teman boleh penghasilan istri dia. Dua-dua lah makan, istri sama suami. Macam mana Ustaz? Ini kadang-kadang kita ada contoh keadaan kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang hidup dalam keadaan susah, kan? Jadi mungkin dia mengharapkan apabila dia menjual air susu istrinya itu bolehlah sedikit-sedikit membantu kehidupan kita. Sebab betul kita tahu menjual air susu istri kita itu hukumnya tidak haram, tidak haram hukumnya. Sekiranya ada orang yang mau membeli, ada orang yang mau membeli, kita jual air susu istri kita, tidak haram ya dosa. Sebab itu berlaku di zaman Nabi. Jadi hukumnya cuma itu kata abang itu, kita ni seolah-olah menjual kita punya di darah daging, kan? Kita segi pikiran kita logik kita macam itu, kita memikirkan. Sebab bila kita menjual susu itu, anak yang lain menyusukan menyebabkan dia ada orang otomatik kita. Kalau itu anak perempuan, kita tak boleh kahwin. Kalau itu anak perempuan,
kan tidak boleh dikawin oleh suaminya itu ataupun anak-anak laki-laki, tidak boleh kawin dengan itu saja yang menyusul. Jadi macam mana? Tidak boleh dikawin. Jadi artinya di sini seolah-olah semacam kita mewujudkan hubungan yang tidak langsung dengan anak itu. Tapi ya, selagi Islam tidak melarang untuk kita menjual air susu istri kita, maka boleh, tidak masalah. Cuma kadang-kadang kita berkira macam begitu. Kalau orang yang kaya itu tak payah dijual. Kalau orang kaya itu tak payah dijual. Tapi kalau orang yang miskin ini dia memerlukan duit, maka boleh dia jual, tidak ada masalah. Cuma saja kata Ustaz hukum dia macam begitu. Kalau anak lelaki dia nak boleh kahwin dengan mamanya, dia nak boleh kahwin dengan anak-anak perempuan. Kalau anak perempuan dia nak boleh kahwin dengan lakinya, dan tak boleh kahwin dengan anak-anak laki-laki daripada perempuan ini. Haram hukumnya kata Ustaz. Kalau dia tak tahu, kahwin contohnya, sesudah kahwin baru tahu, otomatik putus. Otomatik putus kata Ustaz. Tidak boleh. Boros juga kadang-kadang pemikiran kita macam itu, tapi kita tak tahu, kadang-kadang tak dosa. Kalau kita hidup berkeadaan susah, terpaksa kita menjual, daripada kita mencuri, ya, daripada kita buat sesuatu yang tak apa kita jual. Masalah, tapi kena pergi kalau betul-betul nanti susah. Jangan sampai dia kahwin sama mamanya atau bapaknya atau anak laki-lakinya atau perempuannya. Kena begitu. Takut itu jadi macam itu, jadinya satu yang haram hukumnya di dalam Islam. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Kakak ada? Imam? Ada? Silakan. Apa-apa nanti? Ya. Oh. Ya. Tadi kita jual, kita katakan buah-buahan, contohnya mangga, kan? Yang mentah, yang belum masak, tidak boleh dijual, ya kan? Kita katakan tadi, untuk ulama macam itu, buah mangga yang belum masak itu tidak boleh dijual. Kalau contohnya, kan, orang itu mau beli juga, apa dia kata, aku mau beli, tapi tunggu masak, dia kata orang mau beli semangkuk, kan? Artinya dia sanggup nunggu masak, tapi dia bayar dulu. Sudah dia bayar, tiba-tiba masak, banyak nunggu. Kita mengaku, mangga itu kalau banyak nunggu tu. Oh, ini pokok dia potong semua pokok ni. Pokok ni. Kan mana dia bukannya menipu. Kan mana dia tahu bukan yang dia tahu sudah masak. Iya kan? Jadi bukan semacam itu. Kata Ustaz, kita takut berlaku. Kan? Jadi biar barang begitu ni, kadang-kadang yang dia jual di depan mata kita pun kita tak tahu, kadang-kadang ada yang buruk, ada yang baik. Karena asal kita kena yang baik, alhamdulillah, kena yang buruk, apa boleh buat? Tak boleh kita untuk menduga orang ini, tak boleh. Jadi sekarang imam ni kata dia membeli yang belum masak. Adakah itu dibolehkan di dalam mazhab para ulama? Para ulama tadi mengatakan barang yang sudah masak. Yang ini barang yang belum masak kita beli. Sekiranya barang itu dengan kehidupan kita, dengan kerelaan kita mau beli, okey, tidak ada masalah. Kita mau beli mangga yang belum masak, kan? Sebab kadang-kadang ada orang makan yang mangga yang belum masak, ya kan? Ada orang yang suka makan mangga yang belum masak. Apa dia tidak ada masalah. Sekiranya itu dalam kerelaan kita mau beli mangga yang belum masak, tidak ada masalah. Tapi itu kita telah reda. Kenapa? Jadi kita sudah mau beli. Oh tak, ini belum masak lagi kedua rumah. Tak boleh. Sebab kita mau beli yang belum masak. Kan? Itu tidak ada masalah. Yang penting kita reda.
Dan orang ni penjual tu kena kita tahu ini maka belum masak. Macam mana mau beli? Biasa mau beli. Tak ada apa kau mau beli. Tidak masalah. Tapi jangan pula nanti timbul program luar kita mau itu masak. Kita pun kita rela mau beli mangga yang belum masak ataupun durian yang belum masak ataupun rambutan yang belum masak. Tapi kalau rambutannya biasa ada orang mau beli. Ya, jadi okey, Imam setakat kerja untuk kita ada apa lagi mau diadakan sebab ini yang dapat kita bicarakan apa yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada diri Ustaz sampai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.